Nah, mumpung saya bahas tentang Empu Jigja, saya akan bicara dulu tentang sejarahnya dari Empu Jigja. Empu Jigja adalah anak dari Empu Ki Angga atau julukan lainnya adalah Empu Singkil. Empu Ki Angga mempunyai saudara 3 ya. Pertama Ki Kuwung, Ki Keleng, dan Nimbok Sombro. Kemudian Ki Angga atau Ki Singkil. Mereka berempat itu adalah empu-empu masyhur di daerah Pajajaran. Anak dari mereka adalah yang berempat ini adalah anak dari Empu Ki Manca di Pajajaran. Kenapa bisa mereka sampai pada daerah Majapahit di sana? Karena pada saat itu tahun-tahun 1357 terjadi perang Bubat. Ya, perang Bubat yang mengakibatkan kekalahan pada kerajaan Pajajaran, kemudian Pajajaran runtuh. Akhirnya empu-empu di sana entah dengan motif apa, entah itu motif ekonomi, entah motif nyaman dan tidaknya, mereka berpindahlah ke Tuban. Di Tuban itu waktu itu menjadi bandar internasional di mana jadi setiap berbagai negara mampir ke situ. Akhirnya mereka berpindah ke sana. Dan anak-anak dari Ki Manca yaitu Ki Kuwung, Ki Angga, Ki Keleng, dan Nimbok Sombro, mereka pun ke sana ada yang mengabdi kepada kerajaan, ada yang tidak. Dalam arti kalau kayak Ki Angga mengabdi kepada kerajaan Belambangan. Seperti itu. Ada yang independen, tidak mengabdi kepada siapa-siapa, tetap membuat bila pusaka tapi tidak ikut masuk dalam pemerintahan kerajaan. Nah, Ki Angga mempunyai anak 2, yaitu Empu Jigja dan Empu Surawisesa. Dan Empu Surawisesa adalah kakek buyutnya Empu Supamandrangi. Ini sedikit tak jabarkan ya. Berarti Surawisesa adik dari Empu Jigja. Saya tidak akan membabar tentang Empu Surawisesa dan keturunan Empu Ki Manca karena nanti terlalu panjang dan lebar. Kita ringkas saja kepada Empu Jigja yang membuat bilah ini. Empu Jigja atau anak dari Empu Ki Angga atau Empu Singkil mempunyai kelebihan khusus. Secara fisik jempolnya beliau mirip dengan ular. Bentuknya seperti ular. Orang dulu kan sakti-sakti ya. Kalau ada yang bilang, masa sih Mas Lowong sekarang aja banyak orang-orang yang nyeleneh. Tapi kan kadang sahabat pusaka Jawa, apalagi dengan kondisi medsos ya, internet, sahabat pusaka Jawa bisa melihat ada sing anaknya genderuwo masih hidup. Ya kan, ada sampai tua dan ada yang lagi anak persilangan dari bangsa halus dengan manusia. Kalau ada yang nggak percaya tentang hal-hal seperti itu, ngopine kurang adoh, medangnya kurang kental, medangi sentek dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Wawo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya sampai hari akhir. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu diberikan keadaan yang terbaik, diberikan kebahagiaan yang tak terduga, ya, dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris. Tentunya kemarin saya membabar dapur tombak. Mungkin belum saya membabar satu bilah pedang. Nanti mungkin saya akan membabar satu bilah pedang. Dan yang akan saya babar adalah dapur keris yang sangat masyhur dengan berbagai versi ceritanya. Kalau sahabat Pusaka Jawa bertanya-tanya, apa sih dapur apa? Yang paling terkenal kan sapu inten, terus apa? Sengkelat. Kali ini saya akan membawa dapur keris Luk 7 yaitu Carubuk.
saya pernah membabar tentang keris Carubuk ya, tapi itu segaluhnya. Tapi kali ini saya akan membabar keris Carubuk, yaitu tangguhnya Tangguh Mojopahit. Dan kalau bilang Tangguh Mojopahit adalah Tangguh Sepuh ya. Tangguh Sepuh itu antara tahun 1300 Masehi sampai tahun 1500 Masehi, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau bicara di dalam warongko ini ada dapur keris Luk 7 yaitu Carubuk. Kita akan membabar sejarahnya dulu. Carubuk ada dua versi. Pertama adalah versi di Serat Centini bahwasanya raja di kerajaan Purwacarita yaitu Raja Prabu Destarastra memerintahkan kepada Empu Mayang untuk membuat 3 bilah pusaka berdapur keris. Yang pertama adalah Carubuk, yang kedua adalah Kebolajer, yang ketiga adalah Sang Singaha. Ya, kalau bicara sang berarti di depannya sang berarti itu adalah era sangat tua. Karena perlu sahabatku sahabat Jawa ketahui, kerajaan di Purwacarita itu sebelum Kabudan itu masuknya Kadewatan. Kadewatan adalah di mana para dewa-dewa menjadi satu dengan manusia. Sahabat Pusaka Jawa tahulah ceritanya ya. Nah, kemudian versi yang kedua adalah versi yang sangat jauh karena rentan waktunya sangat jauh pada zaman kerajaan Majapahit. Majapahit sendiri antara 1300-an ya sampai 1500-an. Yang versi yang kedua saya jelaskan adalah ketika Empu Jakasupa atau Supo Anom diperintahkan untuk membabar atau membuat 1 bilah pusaka oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu min auliaillah, termasuk dari Wali Songo, untuk membuat pusaka berdapur Luk 7. Tapi yang menjadi bikin pusing Jakasupo adalah diberikan 1 biji bahan pamor sebesar biji klungsu. Klungsu itu biji asem Jawa. Pusing ya, harus jadi itu karena Ki Supo Anom atau Jakasupo bingung. Kemudian melihat kebingungan dan kegundahannya, Sunan Kalijaga pun berkata, Jebeng Supo, pada dasarnya keris itu jadi karena ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ya? Kersanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kemantapan hati Supo Anom pun membuat dan jadilah keris Carubuk. Dan Carubuk sendiri banyak yang bilang dapur cerubuk lah ya. Orang yang bilang adalah kata, ada yang bilang Carubuk, ada yang bilang cerubuk. Ya. Nah, akhirnya itu yang versi yang kedua. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, seperti biasa sebelum kita membabar bilah pusaka Carubuk, kita akan membabar dulu warongkonya. Di dalam warongko ini ada dapur keris Carubuk berluk 7 ya. Warongkonya ini adalah jenisnya Ladrang Kadipaten Surakarta. Ini Ladrang Kadipaten Surakarta. Mendaknya kendit silang mirah. Kemudian handle-nya ini, kalau bicara handle-nya ini apa ya? Gatot Kaca Sebo. Ini handle-nya Gatot Kaca Sebo. Terus pendoknya, ini pendoknya. Ini pendok Bunton Surakarta dengan motif Widasari. Ya, kalau motif Widasari itu bentuknya bunga besar-besar, sahabat Pusaka Jawa. Saya minum dulu, sahabat Pusaka Jawa, biar lancar.
Kita buka sahabat pusaka Jawa bila pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat. Istimewa. Ini pamor miringnya sahabat pusaka Jawa. Kita review ke depan biar sahabat pusaka Jawa tahu. Oke, kita review. Dapur keris Carubuk adalah dapur keris berlook 7 dengan ciri-ciri kembang kacang atau sekar kacang, ada jalen, ada lambe gajah, pecetan sini, memakai greneng, serawean, ya sahabat pusaka Jawa. Nah ini pamornya istimewa sahabat pusaka Jawa, silahkan lihat. Ini pamornya Dwi Pamor sahabat pusaka Jawa. Ya, lihat ini pamore lawe saukel, di atasnya adalah pandan iris. Oke. Jelas ya sahabat pusaka Jawa ya. Bilahnya sedang. Dan yang istimewa yang tadi awal saya sampaikan, ini dapurnya istimewa, lihat. Nah, ini ciri ini. Sahabat pusaka Jawa sudah tahu ya kalau ada ini peksi kapit ini. Orang bilang, ada yang bilang pesi, ada yang bilang paksi, ada yang bilang paksi, ya sama ini. Pesi kapit ini. Nah, ini kotak. Kalau melihat dari ciri seperti itu berarti itu karya dari salah satu empu sepuh. Empu sepuh yaitu Empu Jigja. Nah, mumpung saya bahas tentang Empu Jigja, saya akan bicara dulu tentang sejarahnya dari Empu Jigja. Empu Jigja adalah anak dari Empu Ki Angga atau julukan lainnya adalah Empu Singkir. Empu Ki Angga mempunyai saudara 3 ya. Pertama Ki Kuwung, Ki Keleng, dan Nimbok Sombro. Kemudian Ki Angga atau Ki Singkir. Mereka berempat itu adalah empu-empu masyhur di daerah Pajajaran. Anak dari mereka adalah yang berempat ini adalah anak dari Empu Ki Manca di Pajajaran. Kenapa bisa mereka sampai pada daerah Majapahit di sana? Karena pada saat itu tahun-tahun 1357 terjadi perang Bubat. Ya, perang Bubat yang mengakibatkan kekalahan pada kerajaan Pajajaran, kemudian Pajajaran runtuh. Akhirnya empu-empu di sana, entah dengan motif apa, entah itu motif ekonomi, entah motif nyaman dan tidaknya, mereka berpindahlah ke Tuban. Di Tuban itu waktu itu menjadi bandar internasional di mana jadi setiap berbagai negara mampir ke situ. Akhirnya mereka berpindah ke sana. Dan anak-anak dari Ki Manca yaitu Ki Kuwung, Ki Angga, Ki Keleng, dan Nimbok Sombro, mereka pun ke sana, ada yang mengabdi kepada kerajaan, ada yang tidak. Dalam arti kalau kayak Ki Angga mengabdi kepada kerajaan Blambangan, seperti itu. Ada yang independen, tidak mengabdi kepada siapa-siapa, tetap membuat bila pusaka tapi tidak ikut masuk dalam pemerintahan kerajaan. Nah, Ki Angga mempunyai anak 2, yaitu Empu Jigja dan Empu Surawisesa. Dan Empu Surawisesa adalah kakek buyutnya Empu Supamandrangi. Ini sedikit tak jabarkan ya. Berarti Surawisesa adik dari Empu Jigja. Saya tidak akan membabar tentang Empu Surawisesa dan keturunan Empu Ki Manca karena nanti terlalu panjang dan lebar. Kita ringkas saja kepada Empu Jigja yang membuat bilah ini. Empu Jigja atau anak dari Empu Ki Angga atau Empu Singkir mempunyai kelebihan khusus. Secara fisik jempolnya beliau mirip dengan ular. Bentuknya seperti ular. Orang dulu kan sakti-sakti ya. Kalau ada yang bilang, masa sih Mas Lowong sekarang aja banyak orang-orang yang nyeleneh. Tapi kan kadang sahabat pusaka Jawa, apalagi dengan kondisi medsos ya, internet, sahabat pusaka Jawa bisa melihat ada sing anaknya genderuwo masih hidup.
ya kan, ada sampai tua, dan ada yang lagi anak persilangan dari bangsa halus dengan manusia. Kalau ada yang nggak percaya tentang hal-hal seperti itu, ngopinya kurang adoh, medangnya kurang kental, medangnya sentek dan ya sahabat Pusaka Jawa, di dunia ini apapun bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gampang menyalahkan orang. Biasanya orang yang gampang menyalahkan orang adalah orang yang maca bukunya kurang akeh, dolane kurang adoh. Ya, kita bicara tentang Empu Jigja. Ya, Empu Jigja mempunyai ciri khusus ketika membabar dapur bilah pusaka. Itu biasanya dengan besi gapit seperti ini, dan keris garapan Empu Jigja itu tidak terlalu banyak. Sedikit tapi memang istimewa, dan terkenal garap dari Empu Jigja adalah sakti-sakti ampuh-ampuh secara isoterinya. Di samping isoterinya bagus, eksoterinya pun bagus. Biasanya ciri-ciri dari Empu Jigja itu kerisnya, pusakanya itu memakai besi ada 2 macam. Ya sahabat pusaka, ini coba sahabat pusaka Jawa lihat nih. Biar ketika saya menjelaskan, sahabat pusaka Jawa bisa mengamati ya. Oke. Biasanya besi-besi garapan Empu Jigja itu berkesan kering dan madas. Lihat ini nih, berkesan kering. Ya, warnanya hijau kecoklatan, serupa dengan tai kebo, telepon kebo. Tahu ya, telepon kebo hijaunya seperti itu. Dan jenis besi ini sukar termakan oleh karat, dan bila diputihkan, dibersihkan sebelum diwarangi, biasanya besi yang kehijauan itu berbau ramuan rempah-rempah. Ini besi yang biasa dipakai Empu Jigja. Ini yang pertama. Kemudian besi yang kedua adalah besi warna hitam ngelak, glatik, glugut ya. Ya, pamornya biasanya ngawat dan ngambang bakung. Kalau lihat dari besi ini versi yang kedua, karena ini kalau dilihat dari seloroknya adalah hijau. Coba sahabat Pusaka Jawa perhatikan dengan jelas. Jelas tidak? Kalau tidak jelas, saya dekatkan lagi. Ya. Empu Jigja itu sendiri apa ya? Biasanya garap-garap dari Empu Jigja, maaf Pusaka Jawa tak dekatkan lagi. Kalau membuat satu bilah pusaka kadang keluar dari jalur yang pada saat itu lebih berkembang. Dalam arti dia berani keluar dari, katakan di musim itu, musimnya kembang kacangnya tidak pokok. Ini dia berani pokok. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian biasanya memakai ripadan dan geneng yang sangat tegas. Ini di sini. Ya. Juga biasanya dia memakai bilah kekar dan luwes. Ini kemungkinan ketika dibikin baru, ini pasti kekar dan kelihatan luwes. Ya sahabat Pusaka Jawa. Terus pasikutannya gagah wirowo. Wingitnya adalah. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari sejarah, bahwasanya garap-garap keris Mojopahit sendiri kan tempaannya, kalau untuk Mojopahit ya, bukan garapnya Sedayu ya, itu 2042. Kalau Sedayu 2 kali lipatnya. Ada yang bilang 2048, ada yang bilang 4098 kalau Empu Sedayu. Mungkin mudah-mudahan Allah memberikan ijabah saya babar satu bilah keris Sedayu. Tentunya kalau dapur-dapur keris Sedayu sangat istimewa. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kita babar tentang bilahnya. Tadi bilahnya kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 carubuk. Kemudian pamornya ini pamor miring dan pamornya dwi warno. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Kalau bicara pamor dwi warno, tentunya secara ekonomi harganya lebih mahal daripada pamor yang satu. Dan pamornya ini sudah dwi warno, pamornya miring semua. Pertama adalah pamor, sahabat Pusaka, lihat ini lawe saukel. Ke atasnya adalah pandan iris. Nanti saya akan babar semua apa itu lawe saukel dan apa itu pandan iris.
Kita bahas pamor dulu ya, sahabat Pusaka Jawa ya. Enggak, ini dulu lah pucukannya. Pucukannya adalah nyujen. Kemudian gonjonya ini bukan, ini gonjonya wuwung atau datar atau gonjo dunggul. Kemudian selorok besinya ini hitam kehijauan. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ciri-ciri khusus dari garap besi-besi Empu Jigja. Bentuknya besinya adalah seperti tai telepong kebo, dan kalau diputihkan, teman saya pernah bilang, saya pernah bersihkan satu bilah pusaka. Makanya sahabat Pusaka Jawa kalau sudah bermain tosan asik, sekali-kali nyuci sendiri, mutihkan sendiri, biar tahu. Nanti ketika sudah memutihkan sendiri, sahabat Pusaka Jawa bisa tahu ini besi yang Kamardikan, tipe Majapahit, Singosari, Mataram SA, Sultan Agung, Senopaten, bisa. Karena membawa jenis besi macam. Setelah itu baru dilihat garapnya. Ya kan? Nah, bahas gonjo sudah, selorok sudah. Oke, kalau bicara tangguh, ini berarti sudah ketahuan dari awal adalah tangguhnya Mojopahit. Karena dari kita buka bilahnya saja sudah ketahuan ini garap-garap dari Empu Jigja. Kalau bicara Empu Jigja berarti lebih tua dari Empu Supomandrangi, karena Empu Supomandrangi atau Empu Sedayu ya, itu adalah cucu atau cicitnya dari Empu Surawisasa. Karena Empu Surawisasa adalah kakek buyutnya. Kalau bicara kakek buyutnya berarti kan Empu Surawisasa punya anak. Nah, punya bapak baru lahirlah Empu Supomandrangi. Berarti Empu Supomandrangi sendiri yang kita ketahui pada Brawijaya V. Berarti Empu Jigja hidup di era Prabu Brawijaya awal. Mungkin bisa 2 ataupun 3. Ya, sahabat Pusaka Jawa ya. Oke. Nah, berarti sepuh ini. Benar-benar sepuh ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau bicara pamor, sahabat Pusaka Jawa, kalau bicara pamor, kita bicara tentang pamor Lawe Saukel. Lawe Saukel sendiri adalah tergolong pamor yang pemilih dan pamor miring. Kalau bicara pemilih berarti tidak sembarang orang bisa memilikinya, tidak sembarang orang cocok untuk memilikinya. Pamer Lawe Saukel, sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya mempunyai tuah atau angsar untuk menolak atau memprotek dari guna-guna. Jadi diciptakan, diperlambangkan doa dari sang empu agar yang mempunyai dapur keris Lawe Saukel itu terhindar dari mara bahaya yang berbentuk magic. Nah, empu berdoa, maka doanya disisipkan pada bilah pusaka dan dilambangkan, dibentuk dalam bentuk pamor Lawe Saukel. Makanya ketika melihat, oh Lawe Saukel berarti itu kerisnya untuk apa tadi yang dibilang, untuk protek dari guna-guna. Sedangkan untuk pamor Pandan Iris sendiri, sahabat Pusaka Jawa, untuk Pandan Iris sendiri ya, untuk Pandan Iris sendiri adalah tuah dan angsarnya. Sebagian pencari beranggapan bahwasanya untuk kewibawaan. Ya, ini loh Pandan Iris loh, sahabat Pusaka Jawa. Ini seperti irisan pandan. Tuah dan angsarnya untuk kewibawaan, kesuksesan, dan kepemimpinan, juga untuk menolak guna-guna. Berarti double ini. Di samping untuk kewibawaan, untuk kesuksesan, juga untuk kepemimpinan. Sama dengan tadi Lawe Saukel yang ini, ya, untuk menolak guna-guna. Jadi manfaat dari Pandan Iris juga ada yang lain, adalah doa dengan harapan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar sang pemilik senantiasa dikenang, ya, dikenang dalam hal kebaikannya serta dihormati oleh semua orang. Karena filosofinya adalah pandan itu berbau harum, ya. Dalam arti harum akan kebaikannya. Jadi
ini sebenarnya sangat sinkron sekali. Kalau nanti kita rangkum, tak rangkum. Jadi antara pandan iris, lawesa ukel dengan luk 7 ini pas banget. Pas banget. Dan bisa dipastikan ini dapur khusus untuk siapa? Ya, sahabat Pusaka Jawa ya. Kalau luk lawesa ukel adalah tergolong ciri-ciri dari lawesa ukel adalah seperti benang yang dilepas, dan ini tergolong pamor puntiran. Pamor puntiran kan banyak tuh, ada dadung muntir itu pamor, tapi pamor lawesa ukel adalah di antara pamor-pamor yang lain, pamor puntir yang lain adalah pembuatannya paling gampang di antara pamor-pamor yang lain, dari pamor-pamor puntir yang lain ya. Oke. Nah, kalau kita rangkum sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum berarti dengan keris perlambang luk 7 artinya filosofinya adalah agar bicaranya mempunyai wibawa yang besar. Omongannya ditaati oleh semua orang. Ya. Pertama ditaati oleh semua orang, kedua mempengaruhi lawan bicaranya, dan yang ketiga adalah ketika dia menghardik atau membentak itu membuat orang takut. Kalau dilihat dari situ berarti kan sudah tahu, berarti oh ini orang diposisikan memang sebagai apa. Ya kan? Berarti kalau maaf nih, mempunyai wibawa yang besar, omongannya mempunyai wibawa yang besar. Omongannya ditaati orang. Kemudian mempengaruhi lawan bicaranya. Wibawanya karena besar ya. Keempat, ketika dia menghardik atau membentak, orang pun merasa takut. Berarti sudah tahu ini, oh ini berarti untuk pemimpin. Kalaupun tidak jadi pemimpin, setidaknya lingkungannya dia menganggap dia sebagai orang yang dituakan dan disegani. Benar tidak? Kedua, dengan ditambah pamor lawesa ukel, ketika orang sudah ditakuti, omongannya disegani, pasti ada orang yang sirik. Karena hidup di dunia ini tidak jauh dari hal-hal seperti itu. Nah, pamor lawesa ukel itu untuk memprotek, melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang jalur belakang, jalur-jalur embah dukun. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari doa empu, yaitu protek. Karena ketika menjadi seorang pemimpin pun tidak gampang, harus melalui jenjang yang panjang. Ya sahabat Pusaka Jawa. Kedua, pamor pandan iris. Pandan iris tentunya setelah menjadi seorang pemimpin, pastinya kan ada hal-hal yang apa ya? Ada hal-hal yang aral dan melintangnya pasti ada. Ya, di situ di pamor pandan iris itu supaya kita hidup itu tidak melenceng sahabat Pusaka Jawa. Karena di situ di pandan iris tercantum doa dari empu, yaitu satu untuk kesuksesan, kedua untuk kewibawaan, ketiga untuk tolak bala seperti guna-guna sama dengan lawesa ukel. Yang keempat ini sahabat Pusaka Jawa adalah supaya orang itu dikenang sebagai orang yang baik, dikenang kebaikannya. Karena hidup sebenarnya begini, makna dari filosofi luk lurus apa sih? Orang itu harus lurus hidupnya. Tapi kan hidup di dunia tidak harus ketemu lurus terus. Kadang ketemu ketika lurus, di situ jurang kita harus belok kiri atau belok kanan. Tapi untuk menghindari jurang itu, tapi kemudian setelah itu belok lurus lagi. Itu maknanya. Nah, makna luk seperti itu. Hidup itu bahasanya apa ya? Fleksibel ya. Fleksibel, nggak bisa kaku. Pokoknya kita harus lurus. Nah, kalau lurus depan ada jurang ya, kita ternyata jurang mentok, ada temboknya, kita belok ke kanan atau kiri supaya nggak ngelewatin tembok, tapi kemudian lurus lagi. Bukan kita mau menyimpang, tidak, tapi menghindari aral yang melintang yang ada. Nah, doa dari sang empu adalah orang itu ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia menjadi pemimpin yang secara norma agama maupun secara norma negara
tidak melanggar, akhirnya dia dikenang menjadi seorang pemimpin yang baik. Ini perfect, sahabat Pusaka Jawa. Ini sangat sempurna menurut saya. Jadi dalam satu bilah pusaka ini sudah terkandung banyak, yaitu baik untuk kepentingan dohir, yaitu materi, juga kepentingan batin. Sang Empu mendoakan sebagai orang ini menjadi lurus, baik secara agama maupun secara negara, yang ya seperti itu. Jadi dengan dapur dengan dapur Carubuk ini, maka doa dan harapan dari Sang Empu adalah pemilik pusaka ini kedepannya adalah sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan mendapat berkah doa dari Sang Empu. Jadi makna dan filosofi yang terkadang dalam satu keris aja sangat luas dijabarkan. Ya sahabat pusaka, itu dari satu keris. Kan saya pernah bilang bahwasanya keris itu ada yang namanya berkah Tuhan. Ciri-ciri keris dari berkah Tuhan tidak keluar dari pakem, sahabat Pusaka Jawa. Tidak keluar dari pakem, ya ini seperti ini. Keris dapur Carubuk ya bentuknya begini, look 7, ada sekar kacang, ada jalen, ada lambe gajah, bentuknya greneng, looknya 7, jelas begini. Kalau kan ada yang keris bentuk bentuknya beri jelas jimatan, kemudian diisi ya mau paku digedigi besi digedigi nggo jimatan, kalau ya tidak jelas pakemnya. Kalau ini jelas ya, berarti di sini Empu Jigja mendoakan kepada si pemilik keris ini menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Dan kenapa bilang bahagia di akhirat? Karena di sini sudah termaktub, tercantum jelas keris Carubuk ini untuk siapa. Karena look 7 itu jelas makna dan filosofinya, agar omongannya mempunyai wibawa yang besar, ditaati oleh orang. Kalau ditaati oleh orang, perhatikan setidaknya dia di atas rata-rata orang. Kemudian omongannya mempengaruhi lawan bicaranya. Bentakannya kalau ngamuk, bahasanya ya ditakuti. Udah jelas berarti kan posisinya dia sebagai leader. Ya, ditambah dengan lawe saukel diprotek supaya tidak, ketika dia sudah menjadi leader pastinya banyak orang yang sirik, sikut kanan sikut kiri untuk menjatuhkannya. Mudah-mudahan selamat dari hal-hal seperti itu. Kemudian ditambah dengan pandan iris. Pandan iris adalah, pandan sendiri makna dan filosofinya adalah meninggalkan sesuatu yang harum. Dalam arti harum akan kebaikannya. Jadi orangnya menjadi baik. Ketika menjadi pemimpin pun menjadi pemimpin yang baik. Ya, makanya ketika sudah pensiun ataupun dipindah dari satu kedinasan, dia lebih banyak dikenal dengan kebaikannya. Dan pandan iris adalah tua dan aksar yang lainnya seperti untuk kewibawaan, sama dengan dapur look 7, sinkron ya. Kemudian untuk kesuksesan, enak kan, udah terus untuk protek juga, untuk menjauhkan dari tolak bala dan guna-guna. Sahabat Pusaka Jawa, saya kira cukup sampai di sini. Saya penjabaran untuk keris dapur Carubuk. Ini menurut saya tergolong rare item, kolektor item ya. Kalau sahabat Pusaka Jawa pengen tahu panjangnya, saya ukur. Biasanya saya keluarin jimat saya nih, jimat saya ya. Sebelum saya closing, saya ukur dulu. Benar tidak sih itu ciri-ciri dari Tangguh Majapahit? Kita ukur bilahnya. Kan saya pernah di awal bicarakan, Tangguh Majapahit ada yang berpendapat panjang 36 cm, ada yang berpendapat 35 cm. Kalau mau cari aman, peganglah yang 35 cm. mau yang sedang-sedang 36. Ada yang bilang kalau di atas 36 sudah bukan Majapahit. Karena pada saat Majapahit berdiri kan banyak kerajaan-kerajaannya seperti Blambangan ya. Blambangan pasti lebih panjang daripada Majapahit. Kalau ciri Majapahit adalah umumnya kerisnya adalah tidak lebih panjang, sekitar dari 35 sampai 36 cm. Kemudian bilahnya, lebarnya
2 cm. Kita ukur. Ya, biar sahabat Pusaka Jawa, dan saya tunjukkan kepada sahabat Pusaka Jawa, ini keris panjang bilahnya berapa. Kelihatan sahabat Pusaka Jawa? Kelihatan tidak? Oke ya. 32 sahabat Pusaka Jawa. Lebarnya masuk. Oh, oke. Lihat. 2 cm. Ya, 2 cm. Jadi ketika kita bicara tentang garap, kita juga nanti kita main ukur. Oke ya. Dari ciri-ciri tadi empu jigja sudah saya cerita panjang lebar. Beliau adalah tergolong empu yang sakti. Tapi rata-rata memang empu sakti. Empu adalah pada zaman itu tergolong orang yang dituakan, dan empu adalah orang yang kalau di sini mungkin kayak semacam sesepuh atau ulama ya. Kalau ulama kan di situ ada pendeta, tapi selain pendeta, dia yang memberikan solusi kepada orang-orang sekitarnya. Ketika mempunyai masalah, Pak, saya karirnya nggak naik-naik, padahal saya udah kerja udah maksimal, maka mengeluh kepada empu. Empu itu memberikan solusi dengan membuat dapur bilah pusaka sesuai dengan keadaan orang itu. Dan diciptakan melalui doa-doanya, perlambangnya lewat pamor ataupun lewat luk. Pak, anak istri saya cerengkeng, rewel. Pak, jualan saya nggak pernah sukses, bangkrut terus. Pak, saya kok kena guna-guna terus. Pak, begini-begini. Empu kemudian memberikan doanya dalam bentuk pusaka. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Karena empu kan kadang melihat, kalau dulu kan kiai pun sama sebetulnya. Ketika melihat salah satu umatnya datang mengadukan permasalahan hidup, kiai kan melihat psikologi orang itu. Kalau orang itu kira-kira rajin ibadah, sholatnya, maka mungkin kiai itu diberikanlah wirid, dan kamu wirid ini, sholat malam, sholat duha, begini-begini, ini wiridnya, dosisnya sekian. Tapi ketika melihat yang datang, maaf, kayaknya nggak suka ibadah dan sebagainya, belum. Kalau dikasih wirid dan sekian, boro-boro mampu ibadah aja kagak, sholat aja belang bentong. Kalaupun sholat begitu, assalamualaikum, salaman kabur. Maka kadang empu memberikan doanya disisipkan lewat, maaf, air. Ditiupkanlah pada air, dibawa ke botol, nanti disiramkanlah ke tempat dagangan atau rumah agar aura-aura negatif hilang. Kalau enggak, ditaruh di kolam untuk mandi atau untuk diminumkan. Ataupun tidak, biasanya sang kiai itu memberikan wafak, tulisan Arab ya, yang memang wafak itu diperbolehkan di aliran Aswaja Sunnah wal Jamaah ya, ahli Sunnah wal Jamaah diperbolehkan. Kalau yang tidak memperbolehkan itu bukan dari aliran Aswaja. Jangankan yang wafak, keris yang paling diomongin syirik seperti itu ya. Oke ya sahabat Pusaka Jawa, jadi keris pada awalnya penciptaannya adalah karena berdasarkan pesanan dari seseorang dengan keluhan seseorang, kemudian keris di doa dan harapan dari pemesan diimplementasikan dalam satu bilah pusaka. Ya sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan milik saya mutlak, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Jika sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silakan subscribe. Kemudian silakan like, comment, and share. Ya. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Semoga video ini menjadi amal ibadah buat saya. Karena niatan saya adalah untuk memberikan sedikit ilmu. Bukan satu debu, saya nggak ada debunya lah, ion kali ya, yang kecil lagi, atau atom. Yang saya ada, saya punya, semoga bermanfaat. Apa yang saya katakan ini tentang tuah dan pamor ataupun angsar, itu semua adalah ilmu dari leluhur kita. Saya hanya menyampaikan. Dan adapun manfaatnya bila terjadi pada kehidupan Anda, itu tidak lain karena min rahmatillah, karena rahmatnya Allah ya mengabulkan. Mungkin dari doa-doa para empu, karena empu ketika membuat satu bilah pusaka tidak dangdutan ya, tidak dangdutan dalam arti dia harus memakai
prihatin, priheng batin, dia memakai sebelum membuat dia harus puasa dulu. Puasa itu artinya mensucikan badan dari nafsu-nafsu yang jelek, amaratul bisu, ya, agar apa yang menjadi satu titik fokus tujuannya itu terlaksana. Seperti itu. Kadang sampai akhir pembuatan beliau tetap riyadhah, tetap ada beberapa ritual lah ya. Makanya beda. Nah, kalau umpamanya ada nggak sih pusaka-pusaka yang setiap pusaka pasti mempunyai berkah Tuhan? Nggak mesti, tergantung empunya. Saya bicara apa adanya. Ada yang empu bikinnya dangdutannya boro-boro. Ya, yang saya maksud pusaka mempunyai berkah Tuhan adalah empu yang dibikin dengan memang cara pembikinannya pun sesuai dengan pakemnya, berdoa, tirakat. Kalau empunya bikinnya sambil dangdutan, kelambinan udah kelambi udut, ya nembang gesek-gesek ya kurang, mungkin ada tapi kurang. Tidak, makanya kadang berbeda antara masih ada nggak Mas Oo empu-empu yang seperti empu zaman dulu? Masih. Saya contohkan empu Sungkowo, kemudian empu Haryo yang ada di Jawa Timur. Ya, kalau ada salah satu empu ketika kita pesan pada empu itu, maka kita pun harus ikut tirakat paling tidak 6 bulan. Tidak makan hal-hal yang bernyawa, mabuk nggak loh? Ya itu kalau pengen menyatu. Bahkan sekarang ada empu yang memakai tes DNA. Kamu DNA-nya apa, darahnya apa? Oh, berarti kamu begini-begini. Ngeri nggak? Empu dulu pun masih seperti itu. Ketika seseorang datang ke empu, Mas, begini, Pak. Oke. Ya udah, kamu puasa begini-begini ya, bantu biar terlaksana, terwujud, biar cita-cita kamu. Ya. Jadi ketika pemesan dan yang membuat itu nanti sinkron. Yang memesan puasa ikut tirakat, yang membuat pun ikut tirakat, doanya pun diangkat bareng-bareng. Terus ketika ada beban, diangkat berdua, lebih cepat diangkat. Ya sahabat Pusaka, ini hanya pemaparan dari saya. Ya, jadi biar sahabat Pusaka Jawa tahu bahwasanya apa sih itu keris? Ya, keris adalah begini. Logo keris sering dibawa-bawa. Keris membawa doa dari sang empu. Seperti halnya Anda membawa wafak dari sang kiai. Anda membawa doa dari sang kiai. Adapun bermanfaat tidaknya itu min rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Kita hanya ikhtiar saja. Seperti halnya ketika kita akan naik pesawat. Pesawatnya sudah ada. Tapi kalau sahabat Pusaka Jawa belum punya tiket, bisa terbang. Bisa masuk pesawat itu enggak. Nah, keris adalah termasuk kayak jenis pesawat, tiket. Jadi untuk memudahkan kita mencapai satu hajat. Tentunya ada doa-doa di sini. Ya, perlambang doa. Ya, seperti sahabat Pusaka Jawa. Saya ulangi lagi, apapun yang terjadi ketika Anda memegang satu bilah pusaka, ada manfaatnya atau tidak, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar sahabat Pusaka Jawa tidak, oh gara-gara keris ini saya bisa begini. Bukan gara-gara keris ini. Alhamdulillah setelah saya megang keris ini, berarti ketika alhamdulillah segala puji bagi Allah, sudah mengembalikan ke Allah dulu, bukan ke keris ini. Paham ya? Beda loh dengan yang tidak menyebut alhamdulillah. Ya alhamdulillah lah, semuanya lancar, berarti karena Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya lewat ini. Alhamdulillah saya ke Jakarta lancar, memakai motor, tidak ada satu hambatan. Pada dasarnya Allah yang mengantarkan dan memberikan kelancaran ke Jakarta, karena dengan wasilah motor itu sama. Ya, saya sering ngomong begini karena saya sering agar sahabat Pusaka Jawa lebih berhati-hati, agar sahabat Pusaka Jawa lebih, oh iya ya, seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa, ini waktunya sudah panjang dan lebar. Mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa tidak bosan dengan saya. Tapi saya bicara seperti ini adalah demi kebaikan bersama. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.